Shalom adik-adik, senang jumpa lagi dengan adik-adik semua di hari Minggu bersama Lausa Mary. Adik-adik, Lausa ajak adik-adik untuk sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang hadir bersama kami, saat ini kembali kami dapat memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang baik, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sudah begitu baik kepada kami, memelihara kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami mau mengikuti sekolah minggu untuk pagi hari ini. Tuhan, pimpinlah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi laskarnya Kristus? Ya, langsung mau nih. Adik-adik mau gak? Ayo, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus, ya. Adik-adik, kita menyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak adik-adik kembali mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita siapkan hati kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku.
mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa yang baik memelihara semua kita semua ya. Dia baik, Dia baik, Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Engkau Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ya adik-adik sekalian, sekarang tiba waktunya kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama dengan sikap duduk yang baik, kita akan sama-sama melipat tangan kita, menutup mata kita. Kita berdoa, kita siapkan hati, lalu Semubi yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti dan kami bisa sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan yang kami bersama dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, hari ini cerita firman Tuhan kita akan berbicara tentang Tuhan kita yang baik. Nah adik-adik, waktu kita bicara tentang Tuhan kita yang baik, itu artinya kita yakin dan percaya kalau Tuhan kita itu selalu memberikan kita semua yang terbaik. Nah adik-adik, tapi nih, tahu seingin aja kita sama-sama untuk berpikir dulu nih, kalau kita lihat situasi zaman sekarang nih, ya kita lihat saat ini ada pandemi COVID-19. Apakah situasi hidup kita baik-baik saja? Mungkin di antara adik-adik sudah ada yang mulai bosan nih, karena sekolah online, gak bisa ketemu teman, belajar juga susah ya, belum lagi kadang internet putus ya, jadinya belajar juga gak seru. Waduh, bagaimana aku bisa merasa situasi ini baik-baik saja? Ya, atau bahkan mungkin adik-adik melihat ya, mungkin usahanya orang tua adik-adik juga tidak berjalan begitu baik di masa-masa sekarang. Atau juga adik-adik melihat saudara atau bahkan keluarga kita sendiri atau bahkan kita sendiri jadi mudah jatuh sakit di masa-masa saat ini karena virus yang baru. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik? Oleh karena itu adik-adik, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran kita. Nah adik-adik, untuk kisah firman Tuhan hari
ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 28. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab Lause ini, kita bersama membuka Alkitab kita ya. Dan kita akan sama-sama mendengarkan sambil memperhatikan pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita perhatikan sama-sama. Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala." dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan.
sekalian, sampai sedemikian ya pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, kalau serasa ini bukan pertama kalinya adik-adik mendengar kisah tentang Allah yang menciptakan alam semesta. Adik-adik, Tuhan bukan cuma menciptakan planet bumi, betul nggak? Tuhan itu menciptakan bumi, seluruh isinya dan juga seluruh alam semesta yang mengelilinginya. Ya, adik-adik, Tuhan yang menciptakan semua ini. Nah, adik-adik, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, menurut pembacaan Alkitab kita hari ini, lalu saya ingin aja kita sama-sama ingat-ingat lagi atau kita lihat lagi di Alkitab kita. Setiap kali Tuhan sudah menciptakan sesuatu, ada kalimat yang terus diulang. Apa itu? Coba adik-adik perhatikan atau ingat-ingat lagi dari pembacaan firman Tuhan kita. Apa ya kalimat yang terus diulang-ulang itu? Nah adik-adik, setelah Tuhan yang menciptakan terang, memisahkan terang dan gelap, ya, terus menciptakan cakrawala, kemudian memisahkan air dari darat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu memberikan benda-benda penerang, ya, kemudian menciptakan hewan di air dan di udara, hewan di darat, Tuhan mengatakan semua itu baik. Dan terakhir ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia mengatakan bahwa itu sungguh baik, sungguh amat baik. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan semua yang ada di alam semesta itu baik. Dan kita manusia adalah mahkota dari ciptaan. Kita adalah ciptaan yang spesial, yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan berikan dengan segala sesuatu yang spesial. Tuhan berikan kita bukan cuma sekedar nafas, tetapi gambar dan rupa Allah. Ya, dan Tuhan memberikan kita tugas khusus untuk memelihara bumi ini. Tapi adik-adik, kalau dipikir-pikir ya, kalau memang manusia adalah ciptaan yang sungguh baik, kalau memang kita adalah ciptaan yang spesial, yang nomor satu, kenapa ya adik-adik kita tidak diciptakan paling pertama? Coba adik-adik pikirkan. Kalau kita yang paling penting, kalau kita yang nomor satu, kita adalah ciptaan yang paling spesial, kenapa kita diciptainnya paling terakhir di hari ke-6? Kenapa nggak di hari pertama aja? Kenapa hewan lebih dulu yang diciptain, bukan manusia? Nah adik-adik, coba dipikir-pikir, kenapa ya kira-kira kita diciptainnya malah jadi paling terakhir, bukan paling pertama? Nah adik-adik, coba adik-adik bayangkan, kalau ternyata kita diciptakan paling pertama, tadi kita lihat di ayat pertama dikatakan apa? Alam semesta itu belum berbentuk, semuanya masih gelap. Adik-adik bayangkan kalau kita diciptakan pertama, ya, belum ada terang, ya, gelap tuh ya, berarti yang kita nggak bisa melihat. Terus kalau kita diciptakan pertama, bumi belum berbentuk loh, gitu ya, masih belum ada daratan, ya. Adik-adik bayangkan, kita mau bagaimana? Mau nyemplung ke air, mau mengambang, mau ngapain? Ya, terus adik-adik, kalau belum ada daratan berarti belum ada tumbuhan. Mau gimana kita hidup? Ya, kita tidak bisa makan, ya, tidak bisa menikmati minuman, ya, dan belum ada hewan-hewan, ya. Lalu berarti sepi sekali dong ya. Nanti mau ngapain dong ya kalau nggak ada hewan-hewan dulu ya? Kita lebih dulu diciptakan. Nah adik-adik, oleh sebab itulah kenapa manusia diciptakan. Karena adik-adik, Tuhan ingin menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna supaya manusia bisa tinggal, ya, supaya manusia bisa siap tinggal dan menikmati hidup di dunia ini. Nah adik-adik sekalian, di sini siapa yang pernah punya adik bayi? Ya,
Mungkin ada yang usianya berdekatan, ya, mungkin gak terlalu ingat waktu adiknya lahir. Tapi mungkin ada yang jarak umur dirinya sendiri dengan adiknya mungkin agak jauh, ya. Jadi mungkin sempat ya mengalami masa-masa mempersiapkan kelahiran adik bayi. Siapa yang pernah? Coba boleh angkat tangannya meskipun langsung nggak lihat. Siapa yang pernah menemani atau mengalami masa-masa waktu orang tua dan adik-adik menunggu kelahiran adik bayi? Nah, adik-adik, kalau seseorang mau punya bayi, ya, mau melahirkan bayi, biasanya apa yang dilakukan lebih dulu? Tentu pasti datang ke dokter, ya, memeriksa diri, ya, melihat kesehatan ibunya, anaknya, ya, kemudian memelihara kesehatan. Lalu apa lagi yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berbelanja. Betul nggak? Belanja apa? Belanja untuk perlengkapan bayi, ya, mempersiapkan kamarnya, beli ranjangnya, ya. Kalau mungkin ranjangnya ada dari bekas kakaknya, ada dari sisa kakaknya yang masih bisa dipakai, dirakit lagi. Ya, tadinya sudah dimasukin ke gudang karena kakaknya sudah besar, ada mau dede bayi mau lahir lagi, dikeluarin deh, ya, dirakit lagi, dibangun lagi ranjangnya, dipasang lagi. Dede bayinya sudah lahir belum? Belum, dede bayinya masih di perut mama, betul nggak? Tapi sudah disiapkan kasurnya, ya. Terus sudah disiapkan bajunya, ya. Kalau ada baju yang masih bisa dipakai dari peninggalan kakaknya, dikeluarkan lagi, dicuci bersih supaya wangi, ya. Atau juga beli lagi yang baru, ya. Beli lagi mainan, semuanya disiapkan dengan rapi, ya. Bayinya sudah ada belum? Sudah ada, tapi masih di dalam perut, ya, belum lahir. Nah, adik-adik, kenapa ya orang tua kita mempersiapkan semua itu padahal bayinya masih di perut, belum lahir? Kenapa tidak nanti saja nunggu sudah lahir? Nah, adik-adik, karena kan nanti adik bayi kita kalau sudah lahir, masa mau digendong-gendong dulu sambil nunggu kasurnya dirakit? Atau malah kalau kasurnya belum beli, masa sampai nanti dede bayi kita pulang ke rumah masih belum ada kasurnya, masih digendong-gendong sama mama? Nah, adik-adik, oleh karena itu, ya, semua disiapkan sebelum lahir supaya apa? Supaya sewaktu-waktu kalau nanti lahirnya pun kita nggak tahu, ya. Bisa sesuai dengan tanggal prediksi dari dokter, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tidak ada yang tahu. Jadi semuanya harus di-prepare baik-baik supaya kapanpun nanti si adik bayi lahir, semuanya sudah siap. Kasur sudah siap, ya, pakaian sudah siap, alat mandi sudah siap, sehingga ketika adik bayi sudah sampai di rumah, tidak perlu lagi nunggu-nunggu abang kurirnya nganter barang, ya. Kalau belanja online, abang yang nganternya nyampe dulu. Tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Semuanya sudah siap. Adik bayi sampai rumah sudah tinggal istirahat, tinggal bermain, ya, bersama dengan papa, mama, bersama dengan kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, seperti itu orang tua dan keluarga mempersiapkan kelahiran adik bayi. Semua disiapkan sebaik-baiknya sebelum kedatangannya. Begitupun juga yang dilakukan Tuhan kita. Bahkan jauh lebih luar biasa, bukan? Tuhan mempersiapkan semuanya dengan rencana yang sempurna, yang luar biasa baik untuk kita manusia. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menyaksikan kebaikan, kehebatan rencana Tuhan yang luar biasa di masa lampau, yang Alkitab catat, alam semesta yang belum berbentuk Tuhan jadikan berbentuk, ya. Alam semesta yang belum ada wujudnya Tuhan jadikan, ya. Belum ada daratan, belum ada planet bumi, Tuhan ciptakan planet bumi. Tuhan ciptakan tata surya kita, matahari, bulan, bintang, planet-planet lain.
Tuhan jadikan semuanya supaya manusia bisa hidup. Alam semesta sebesar ini Tuhan jadikan, dan kita yang menjadi mahkota ciptaannya. Tuhan menciptakan semuanya dengan luar biasa. Kalau Tuhan bisa melakukan hal sehebat itu di masa lampau, merencanakan rencana seluar biasa itu di masa lampau, maka adik-adik kita perlu percaya bahwa Tuhan juga sudah menyediakan rencana yang hebat untuk seterusnya. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan menciptakan rencana yang luar biasa baik untuk kita. Nah adik-adik, kalau seingin kita bersama-sama bisa terus melihat kebaikan Tuhan. Ya, meskipun mungkin hari ini rasanya tidak sebaik kemarin. Mungkin bulan-bulan ini rasanya tidak sebaik bulan-bulan yang lalu. Tapi adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan segala yang baik. Tuhan memelihara kita, ya, Tuhan menjaga hidup kita, dan Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari adik-adik, saat ini kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dan rencana Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa terus yakin dan percaya akan semua itu. Di tengah-tengah situasi hidup yang mungkin tidak terasa begitu baik. Mungkin ada banyak berita-berita, mungkin ada banyak hal di sekitar kami yang mungkin membuat kami sedih, takut. Namun Tuhan, kami mau terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang menyediakan rencana yang sempurna, yang akan terus memelihara hidup kami setiap hari. Kami percaya setiap hari kami bisa terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, sekalipun hari ini belum ada paket aktivitas anak yang baru, tapi tetap ada sesuatu yang akan kita sama-sama kerjakan di akhir sekolah minggu kita. Jadi sekarang kita sama-sama akan naikkan satu puja penutup, dan kita akan sama-sama nanti lakukan satu aktivitas. Yuk kita kembali ke Lause Mary. Nah adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan dan hati kita merasa Tuhan gitu baik kepada kita, puji syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Jadi kita tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa, ya, dimana dan kapan saja kita ingat untuk selalu dekat kepada Tuhan dan jauh dari dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya, pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya, hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada
dan harapanmu takkan hilang. Tiap pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Harapan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus bersanding. Nah adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas kita. Kita akan membuat aktivitas menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang saya yakin ada di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan yang baik. Dan Lause ingin hari ini kita menuliskan segala kebaikan Tuhan. Tapi adik-adik, Lause ingin kita menuliskan dengan cara yang unik. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat pantun akrostik. Loh, apa itu Lause? Nah adik-adik, jadi pantun akrostik itu artinya kita akan membuat sebuah pantun menurut susunan huruf-huruf tertentu. Maksudnya gimana? Lause akan langsung jelaskan sambil kita pakai contoh ya. Nah adik-adik, ini adalah contoh aktivitas untuk kelas besar yang sudah SD ya. Nah kalau misalkan ada adik-adik yang TK, yang balita yang ikut sekolah minggunya bareng bersama dengan kakaknya, untuk aktivitasnya adik-adik bisa simak ke sekolah minggu kelas kecil ya. Sebab ini adalah aktivitas untuk kelas besar ya, supaya tidak susah mengikutinya. Karena di kelas kecil ada aktivitas yang lebih mudah yang bisa adik-adik lakukan. Nah, kalau gitu sekarang Lause ingin masuk ke penjelasan tentang puisi atau pantun akrostik ini. Jadi adik-adik, kita akan mendaftarkan kebaikan Tuhan menurut susunan huruf-huruf tertentu. Jadi adik-adik, Lause ingin di kertas kita menuliskan ya, menggunakan alat tulis kita ya, bisa apa saja, mau pensil warna, spidol warna, atau lain sebagainya. Jadi adik-adik, kita tuliskan dari atas ke bawah itu tulisan Tuhan baik. Huruf per huruf. Jadi TUHANBAIK ya. Dari atas ke bawah ditulis di samping kiri kertas kita ya, paling pinggir. TUHANBAIK. Tuhan baik. Nah adik-adik, jadi membuat pantun atau puisi akrostik itu artinya kita akan membuat kalimat-kalimat dari susunan huruf ini. Jadi adik-adik, setiap huruf yang ada di sini adalah huruf-huruf yang akan kita jadikan huruf pertama dari kalimat kita. Nah seperti yang Lause bilang tadi, kita akan mendaftarkan kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, kalimatnya bisa apa saja, yang penting huruf pertamanya dengan susunan seperti ini. Jadi misalkan adik-adik, yang paling pertama kalimat kita berarti harus diawali dengan huruf T. Apa ya? Misalkan adik-adik bisa menuliskan terima kasih untuk sarapan hari ini.
Wah, itu kan kebaikan Tuhan ya. Kita bisa menikmati sarapan atau mau ditambahin terima kasih untuk sarapan yang enak sekali. Wah, boleh tuh ya. Wah, itu yang pertama T. Terus misalkan yang kedua apa ya? Misalkan bisa udara pagi ini sejuk sekali. Wah, bisa seperti itu ya. Atau misalkan untuk matahari yang terang hari ini. Wah, bisa juga seperti itu ya. Nah, adik-adik begitu seterusnya. H apa nih? Kalimat yang awalnya H. Lalu A apa? N sampai seterusnya. Nah, adik-adik silakan adik-adik daftarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berarti dari susunan huruf ini adik-adik kita akan menuliskan 9 kebaikan Tuhan ya menurut susunan huruf Tuhan baik. Ya, adik-adik saya berharap adik-adik bisa foto ya, baik dengan wajah adik-adik ataupun cuma puisinya nggak apa-apa, dan minta orang tua adik-adik untuk kirimkan ke lause-lause ya, supaya kita bisa sama-sama berbagi daftar kebaikan yang kita lihat di dalam hidup kita menurut susunan huruf Tuhan baik dalam bentuk pantun atau puisi akrostik. Oke adik-adik, bisa ya? Bisa dong ya. Kalau gitu adik-adik selamat mengerjakan, dan jangan lupa ya di-share dengan lause-lause supaya bisa dibagikan juga kepada teman-teman yang lain. Sampai di sini sekolah minggu online GKY Medan. Semoga adik-adik semua Tuhan terus berkati, diberikan kesehatan dan juga pemulihan jika ada yang sakit. Biarlah kuasa Tuhan yang menuntun kita dan memberikan kita makin hari makin mencintai Tuhan. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Thank you.